Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Polda Sultra mengungkap kecurangan seleksi CPNS 2021. Dari hasil pengungkapan, Polda Sultra menetapkan 3 tersangka kecurangan tes calon pegawai negeri sipil tersebut. Ketiga tersangka itu yakni Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kolaka Utara, Jumadil, seorang staf dan teknisi. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun News Sultra, Fadli Aksar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Fadli. Ya, baik Mei, baik Tribuners. Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Barreskrim Polri menetapkan 3 orang tersangka kasus kecurangan seleksi tes CPNS atau calon pegawai negeri sipil tahun 2021. Ketiga tersangka itu yakni Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Kolaka Utara yakni bernama Jumadil, kemudian seorang stafnya bernama Adli Nirwan dan satu orang lagi merupakan operator yang bertugas untuk memasang aplikasi di laptop di sistem sistem komputer asistensi ini bernama Arfan. Ketiganya ditangkap setelah Mabes Polri melakukan penyelidikan dan mendeteksi adanya kecurangan seleksi tes CPNS tahun 2021. Mabes Polri kemudian berkoordinasi dengan Polda Sultra dan mendapati sebanyak 5 orang merupakan sindikat dalam aksi atau tindak pidana kecurangan tes CPNS 2021, di mana kelima tersangka ini 2 tersangka lain yakni Ivon diamankan oleh Polda Sulawesi Barat, kemudian ada nama satu orang lagi bernama Faisal yang bertugas sebagai tim penjawab. Adapun modus yang dilakukan adalah pertama kali Kepala BPBD, maksud saya Kepala BKPSDM Kolaka Timur bernama Jumadil yang selama ini berteman dengan Ivon, pemilik dari atau penyedia aplikasi Zoho Asis ini, kemudian bersepakat untuk memasang aplikasi Zoho Asis ini atau remote access ini ke sistem CAT di Kabupaten Kolaka Timur. Kemudian Jumadil sendiri bertugas untuk merekrut calon peserta yang ingin mendapati atau mendapatkan layanan legal access ini. Kemudian dalam perekrutan Jumadil berhasil menghimpun atau mendapatkan banyak 9 orang calon peserta tes CPNS yang akan mendapatkan kemudahan untuk menjawab soal-soal ini. Kemudian Ivon merupakan warga dari Provinsi Sulawesi Tengah, pemilik atau penyedia Zoho Asis ini, kemudian memerintahkan Irfan atau Arfan untuk memasang atau menginstal aplikasi di 9 komputer ruangan seleksi CPNS 2021 di Kabupaten Kolaka Timur. Setelah memasang aplikasi itu, kemudian ke-9 peserta datang untuk mengikuti ujian. Namun ke-9 peserta ini hanya datang duduk dan dikendalikan oleh tim penjawab yakni Faisal yang juga sudah diamankan oleh Kepolisian Daerah atau Polda Sulawesi Barat. Kemudian dari 9 orang ini hanya 6 orang yang lulus karena 3 lainnya itu datang terlambat karena tidak mengikuti instruksi dari tim penjawab di Sulawesi Barat. Kemudian atas kasus ini Polda Sulawesi Tenggara menetapkan 3 orang tersangka. Menurut Kombes Direktur Reserse Kriminal Umum Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara, Kombes Pol Herten Trimaryadi, ketiga tersangka ini merupakan sindikat yang juga melakukan aktivitas yang sama atau dikendalikan oleh Ivon untuk beberapa daerah lain seperti di Polda Lampung, Sulawesi Selatan, dan Polda Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah. Kemudian nantinya 6
6 peserta yang sudah dinyatakan lulus CPNS 2021 ini nantinya akan didiskualifikasi dan akan di blacklist oleh Badan Kepegawaian Nasional. Demikian. Baik, terima kasih Fadli Aksar atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pihak terkait. Berikut tayangannya untuk Anda. SPDM Kabupaten Kolut adalah melakukan komunikasi dengan Saudara Ipon Firman Pasande, penyedia aplikasi dan pengendali remote control. Kebetulan yang bersangkutan adalah teman yang sudah ada sebelumnya, sudah kenal, sehingga ada komunikasi untuk bisa melakukan upaya untuk menyediakan aplikasi tersebut dalam rangka seleksi, sehingga memfasilitasi. Kemudian dari Saudara Ipon ini menunjuk Saudara Arfan sebagai penyedia yang memasukkan aplikasi Soho kepada remote komputer tersebut, sehingga untuk memudahkan para seleksi nanti, peserta seleksi yang bisa menempatkan atau bisa menduduki komputer tersebut, sehingga yang bersangkutan peserta hanya duduk saja. Kemudian setelah itu Ipon menunjuk Saudara Faisal sebagai tim penjawab. Ini lokasinya di wilayah Sulawesi Barat. Jadi dia menjawab itu di wilayah di luar wilayah hukum Sulawesi Tenggara. Nah, perannya Kabupaten Pak Jumadil ini adalah hanya sebagai memfasilitasi untuk bisa aplikasi Soho itu masuk ke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.